pendapat saya mengenai kemacetan di daerah tersebut ya sudah menjadi hal yang biasa, karena mungkin kebanyakan orang dari daerah Mojosongo kalau berangkat bekerja atau berangkat sekolah ya juga melewati jalan tersebut. Kalau masalah polusi di daerah tersebut ya menurut saya orang-orang sana sudah tidak terlalu peduli dengannya ya, mungkin karena sudah terbiasa dengan hal tersebut. Kalau ingin mengurangi kemacetan di daerah tersebut ya kalau saran saya sih menggunakan transportasi umum ya, dan mungkin kalau berangkat ke sekolah lebih pagi mungkin untuk mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Apa itu masalah kemacetan? Kemacetan sendiri merupakan keadaan tersedatnya hingga berhentinya arus lalu lintas umumnya. Kondisi ini diakibatkan oleh menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas yang sudah tersedia di jalan. Dampak kemacetan bagi masyarakat itu mengakibatkan pengguna jalan merasakan stres, waktu terbuang, mengurangi jam kerja atau belajar, pemborosan bensin, dan hilangnya pendapatan. Pada video tersebut menjelaskan tentang kemacetan yang sering terjadi di kawasan Ngemplak, Cengklik, Solo. Sedangkan kemacetan sendiri berarti kondisi atau keadaan di mana terhentinya arus lalu lintas yang disebabkan oleh padatnya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Pertanyaannya, lalu seberapa pentingkah kemacetan ini diangkat sebagai dokumentari film? Kemacetan ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat sekitar, terutama bagi para pelajar. Serta kemacetan ini memberikan dampak yang sangat negatif, yaitu polusi. Oleh karena itu, video dokumentari ini dibuat agar masyarakat sadar akan pentingnya kemacetan dan polusi udara, agar kedepannya lagi masyarakat lebih bisa menyikapi kemacetan yang terjadi dan bagaimana caranya polusi udara tidak tercipta. Macet itu udah jadi hal biasa yang terjadi. Ya sebenarnya wajar-wajar aja nganggap hal itu biasa, karena kan di daerah sana juga kawasan sekolah, jadi ya wajar rame macet gitu. Dan macetnya juga nggak sampai berjam-jam kok, palingan cuma beberapa menit aja. Cuman ya bisa ngebuat telat juga sih. Kalau terkait dengan polusinya tersendiri sih, mayoritas orang sana udah nggak terlalu mempermasalahkan ya. Mungkin karena udah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Tapi pasti adalah perasaan yang gak nyaman ketika harus menghirup udara polusi. Dimana-mana kan orang pengen menghirup udara segar ya, bukan menghirup udara polusi. Untuk solusi dari kedua permasalahan tersebut sih ya, satu, mengurangi penggunaan motor atau mobil sih dengan cara yang menggunakan transportasi umum. Terus kalau nggak pengen kejebak macet, bisa nggunain jalur kampung, biasanya kan daerah situ sepi gitu. Terus kalau jarak sama SMA atau tempat kerjanya tuh dekat, mendingan jalan kaki aja gitu. Menurut opini saya, kemacetan itu kan sudah biasa terjadi di Indonesia, jadi bisa dibilang itu hal yang sering kita jumpai. Nah, kemacetan ini juga berpengaruh ke polusi udara, karena mayoritas masyarakat menggunakan mobil dan motor. Jadi, asap yang dihasilkan dari kendaraan mereka sangat mengganggu kesehatan sekitar dan menyebabkan sulit bernafas. Polusi udara yang dihasilkan dari kemacetan juga menyebabkan penipisan ozon. Solusi dari saya, sebaiknya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bisa juga dengan berjalan jika jarak yang dituju itu dekat. Menggunakan sepeda juga bisa dan memanfaatkan alat transportasi umum. Menurut opini saya, kemacetan yang ada di Indonesia ini sudah bisa dibilang hal yang sering sekali kita jumpai. Tidak hanya di ibu kota saja yang sering mengalami kemacetan, namun di lingkungan sekitar kita juga banyak terjadi kemacetan. Biasanya kemacetan itu didominasi oleh kendaraan motor dan mobil. Jadi untuk mengurangi kemacetan sangat susah, karena kalau kita ingin bepergian, selalu menggunakan kendaraan motor dan mobil. Apalagi sekarang alat transportasi umum belum banyak ditemukan di sekitar kita. Dan juga apalagi kemacetan yang ada di daerah sekolahan, khususnya pada saat jam berangkat sekolah dan pulang sekolah.